Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait bab 3, yakni pendidikan dan pergerakan kebangsaan. Setelah sebelumnya pada pertemuan kemarin saya sudah mengirimkan satu video yang bisa menjadi prolog atau mungkin sudah bisa masuk dalam materi bab 3 gitu. Nah, kita akan langsung masuk saja pada materinya. Nah, ketika memahami bab 3 ini, kita akan berbicara pertama, kita mengetahui dulu terkait organisasi awal pada fase pergerakan. Nah, jadi fase pendidikan dan pergerakan itu adalah fase perlawanan rakyat Indonesia dengan bentuk-bentuk selain bentuk-bentuk fisik atau pertempuran. Kalau pada bab-bab sebelumnya kita mengenal ada perlawanan-perlawanan, tapi perlawanan-perlawanan itu semuanya dalam bentuk militeristik. Kemudian bab 3 ini adalah fase perlawanan yang baru. Fase perlawanan yang baru ini dicirikan ada dengan kelompok terdidik dan juga ciri-ciri bentuk-bentuk perlawanan yang lebih terorganisir dan lebih modern kayak gitu. Nanti dalam bentuk partai-partai, organisasi-organisasi dan lain sebagainya. Nah, pada awal fase pergerakan ini, biasanya dalam sejarah itu ditandai dengan kemunculan 3 organisasi. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Indische Partis atau IP nanti disebutnya. Budi Utomo secara mainstream itu disebut sebagai organisasi pertama pada fase pergerakan. Jadi yang menjadi banyak yang mengatakan bahwa Budi Utomo disebut sebagai cikal bakal dari fase pergerakan ini. Tapi hal tersebut banyak didebat juga karena banyak yang beranggapan bahwa Sarekat Islam itu adalah yang pertama kayak gitu. Nah, ini perbedaan ini sudah diulas dalam video yang saya sampaikan ya. Dalam video yang saya sampaikan di pekan lalu kayak gitu. Silahkan kalau belum melihatnya silahkan bisa dibuka kayak. Itu video yang diupload pada pekan lalu. Budi Utomo dan Sarekat Islam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan sedikit melihat, nah ini ya, gambar-gambar yang terkait dengan Budi Utomo. Nah, ini adalah pendiri dari Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau adalah pendiri atau penggagas dari Budi Utomo. Kemudian ini adalah museum Kebangkitan Nasional disebutnya. Ini adalah gedung di mana Budi Utomo itu didirikan. Nah, ini kemudian lambang Budi Utomo. Nah, kemudian ini yang terkait dengan Sarekat Islam. Di sini ada dua tokoh yang menjadi pendirinya, bukan menjadi pendirinya. Jadi pertama, Sarekat Islam itu kan didirikan dalam bentuk Sarekat Dagang Islam namanya. Itu didirikan di Solo dalam rangka untuk melawan monopoli Belanda yang memonopoli batik saat itu. Nah, itu dibuatlah Sarekat Dagang Islam untuk melawan monopoli tersebut oleh Kiai Haji Samanhudi. Kemudian setelah itu berkembanglah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam oleh Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ini dia Samanhudi sebagai pencetus Sarekat Dagang Islam ya. Ini jadi sebelum muncul Sarekat Islam muncul dulu Sarekat Dagang Islam yang lebih berfokus pada sektor perdagangan sebenarnya waktu itu. Nah, nanti silahkan bisa kalian download PPT-nya dan kemudian kalian baca secara detail bagaimana infografisnya ya. Saya ambil dari Tirto ID. Nah, sekarang kita akan masuk pada Indische Partis. Secara singkat seperti ini. Indische Partis didirikan di Bandung tahun 1912. Pendirinya itu ada 3 ya. Ada Dawis Dekker atau Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Surya
Ningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, julukan mereka adalah Tiga Serangkai. Nah, kemudian mereka punya semboyan organisasi Indi for India. Saya kurang, apakah benar penyebutan saya dalam bahasa Belanda, saya kurang tahu. Tapi intinya adalah ini semboyannya berarti Indonesia untuk bangsa Indonesia. Nah, Indi Separatis menjadi organisasi yang terlarang akibat sikap dan tindakannya yang sangat kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini bagaimana tindakan kritisnya? Nah, silahkan kalian nanti bisa lihat di halaman 55 atau 56. Salah satu contohnya adalah tulisan yang kemudian dipublish di surat kabar, di salah satu surat kabar di Indonesia yang berjudul Andai Aku Adalah Orang Belanda. Gitu. Itu adalah kritikan tentang bagaimana Belanda merayakan hari di mana dia terlepas dari penjajahan Prancis. Nah, itu dikritik, membuat perayaan itu dikritik oleh orang-orang Indi Separatis. Dan ada beberapa hal lagi yang membuat akhirnya mereka menjadi organisasi terlarang dan Tiga Serangkai ini dibuang. Ya, diasingkan ya lebih tepatnya. Ya, seperti itu. Kemudian gerakan pemuda daerah ya. Tadi setelah kita sedikit bahas terkait perkembangan tiga organisasi yang awal-awal muncul di masa awal fase pergerakan, kita akan masuk pada gerakan pemuda daerah. Ini juga masih di tahap-tahap awal pada dasarnya. Gerakan pemuda daerah itu akan lebih banyak diperlihatkan dalam slide ini pada Yongjava ya, atau di sini namanya Trikorodharma. Sorry. Nah, Trikorodharma ini muncul akibat kekecewaan terhadap Budi Utomo. Nah, bagaimana kekecewaannya bisa kalian lihat nanti di halaman 56. Nah, tapi pada intinya Trikorodharma itu kecewa dengan Budi Utomo yang kurang progresif. Kemudian yang terdiri juga anggota-anggotanya terdiri dari banyak pegawai-pegawai pemerintahan dan lebih bersifat kooperatif. Ya, kurang terlibat konfrontasi seperti IP atau Syarikat Islam gitu ya, yang benar-benar jelas tujuannya adalah untuk kemerdekaan kayak gitu. Nah, Budi Utomo tidak terlalu terlihat itu kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya muncullah Trikorodharma yang kemudian pada ini muncul di tahun 1915 dan kemudian pada tahun 1918 diubah menjadi Yongjava. Nah, kemudian Trikorodharma memberikan inspirasi bagi lahirnya organisasi pemuda di daerah-daerah lainnya. Nah, ini nanti ada daerah Sumatera, Ambon dan sebagainya juga ikut membuat jongjong lainnya kayak gitu. Nah, jadi dianggap menjadi inspirasi. Nah, kemudian nanti Trikorodharma ini atau Yongjava ini akan bubar karena saat itu sudah mulai gencar-gencarnya semangat persatuan. Ya, sementara saat itu Yongjava masih dengan semangat kesukuan, maka Yongjava memutuskan untuk membubarkan dirinya. Dia lebih milih untuk berkorban ya. Dalam artian ini Yongjava ini membubarkan diri dalam artian berkorban, untuk mengorbankan dirinya untuk lebih melebur dengan organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang lintas pulau, lintas daerah, dan lintas kesukuan. Nah, selanjutnya muncul juga gerakan pemuda keagamaan. Nah, ini gerakan keagamaan ini muncul akibat dari sedang terjadi musim di mana hadirnya berbagai gerakan dan ide pembaharuan di negara-negara Islam, terutama di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Nah, ini muncul seperti Pan-Islamisme oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Ini mengakibatkan ya kebetulan juga yang menjadi penjajah saat itu adalah orang-orang Barat ya. Semakin menjadi bumbu dari lahirnya sebuah gerakan-gerakan pembaharuan atau gerakan-gerakan reformis bahasanya ya, pembaharuan Islam di banyak negara. Salah satunya di Indonesia kemudian muncul ada Muhammadiyah, NU,
dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat. Nah, ini adalah beberapa gerakan gerakan keagamaan. Ini ada Al-Irsyad, ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini Young Islamic Tenbon, ya. Kemudian ya segitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke. Ya, ini dia selesai untuk bab ini ya. Satu sub materi bab ini selesai. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi organisasi-organisasi, bentuk-bentuk taktik atau bentuk-bentuk gerakan dari organisasi-organisasi pada masa ini kayak gitu. Jadi nanti ada yang kooperatif dan ada yang non kooperatif. Kooperatif itu yang lebih banyak bekerja sama, lebih memilih untuk lebih banyak bekerja sama, dan non kooperatif yang benar-benar bersifat konfrontatif terhadap penjajahan kayak gitu. Nah, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya.